Selamat malam, terima kasih Pak Karni untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, saya Monique Rakers, saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Ini sesuai judul ya Pak, Iran atau Israel yang menang. Kalau saya, karena saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, jawaban saya tentu Israel yang menang. Israel menang karena satu, Israel hanya menyasar target khusus, spesifik saja. Tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Iran. Iran merudal secara acak. Warga sipil kena, rumah orang kena, rumah sakit Soroka di kota Beersheba, itu kota Arab dan Yahudi di Israel Selatan, di Gurun Negev, ini juga kena. Rumah sakit. Lalu masjid di Haifa, Al-Jarinah, itu juga kena. Israel hanya menyerang aset militer dari Garda Revolusi Iran. Misalnya yang diserang adalah kantor intelijen di kota Teheran, peluncur rudal karena mau menembakkan ke Israel, dan tentu saja fasilitas nuklirnya. Jadi intinya Israel bukan membabi buta. Nah, target Israel atau tujuan perang dari Israel sudah tercapai dalam waktu 12 hari. Di masa modern, saya bukan ahli militer, tetapi saya percaya apa yang terjadi perang Israel dan Iran saat ini itu akan menjadi kajian para pakar militer. Kenapa? Karena Israel berhasil. Mohon maaf, saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Karena ini tidak live soalnya. Saya takut omongan saya dipotong. Mohon maaf. Hanya untuk saya saja, bukan semua ya. Nah, dalam waktu 12 hari, Israel bisa menguasai 25 provinsi dari 31 provinsi di Iran. Tadi Pak Irfan sudah bilang, gede banget Iran. Jumlah penduduk 90 dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Tapi angkatan udara Israel bisa terbang bolak-balik Teheran, Yerusalem, Teheran. Dalam waktu 12 hari. Apa yang dilakukan dalam jarak panjang 1.800 km tersebut? Mereka itu enggak ditembak sama sekali loh, puji Tuhan. Oleh angkatan udaranya Iran. Tidak ada balasan signifikan kecuali ada 4 drone Israel yang ditembak jatuh. Saya bukan orang yang mengglorifikasi perang. Jumlah yang mati mau 1 mau 1.000 itu manusia. Nyawa manusia yang harus ditangisi. Karena itulah orang Yahudi sangat menghormati nyawa. Ketika mereka mau menyerang, juru bicara IDF dalam bahasa Parsi, dia menyampaikan perintah mengevakuasi. Apa yang dievakuasi? Tentu saja warga yang berada di dekat situs yang akan dihancurkan. Kalau dekat pangkalan militer tentu harus evakuasi. Itu cara mereka mengurangi kolateral dampak bahayanya. Saya tidak setuju ketika Pak Irfan mengatakan Israel perang demi mendatangkan Mesias. Tidak. Mesias sudah ditulis di Alkitab, Alkitab orang Yahudi, Perjanjian Lama, sama dengan Alkitab saya orang Kristen. Jadi enggak ada perbedaan. Dan itu sudah ditulis bahwa suatu saat nanti di akhir zaman Mesias akan datang. Tanda-tandanya apa? Akan ada deru perang, akan ada masa kelaparan, akan ada masa wabah. Tetapi Israel justru menjadi korban perang.
Makanya kalau kita baca, saya tidak mau masuk ke dalam agama. Tetapi justru sebaliknya Israel akan menjadi korban. Bukan Israel yang menyerang. Perlu saya infokan kepada Bapak Ibu semua. Pak Karni izin. Israel punya satu doktrin namanya doktrin Begin. Yakni setiap negara musuh yang punya senjata nuklir, maka mereka berhak, ini keputusan Israel ya Pak, mereka berhak mengambil langkah. Contoh, reaktor nuklir Irak yang dibangun dengan bantuan ilmuwan Prancis. Zaman Presiden Jacques Chirac, makanya namanya Ozirak. Operasinya namanya Operasi Opera, yang dikenal sebagai Operasi Osirak. Pesawat Israel, itu tahun 1981, bisa terbang dari Israel ke Irak tanpa ketahuan. Menghancurkan reaktor nuklir. Lalu apa yang terjadi di Suriah? 2006 atau 2007 sama, ada reaktor nuklir juga. Dihancurkan Israel. Jadi ketika Iran dikabarkan oleh Badan Energi Atom Internasional pada 17 Mei 2025, Iran sudah berhasil mempunyai 408 kilo uranium yang diperkaya 60% uraniumnya, itu bisa bikin bom atom sekitar 9 sampai 10. Untuk bikin satu bom nuklir butuh 42 kilogram uranium. Bayangkan jika Khamenei memutuskan memperkaya uranium itu sampai 90%. Dan ada fatwanya untuk didesak, untuk menfatwakan bahwa pengayaan ini boleh dilakukan. Jika bom ini dijatuhkan ke tanah Israel, maka yang musnah tetangga-tetangganya juga, termasuk Gaza, termasuk Palestina, yang ada di Yudea dan Samaria tepi barat. Termasuk Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania, negara-negara yang berdamai dengan Israel. Jadi yang saya ingin tekankan adalah Israel menyerang Iran sekarang ini adalah untuk mencegah pengayaan nuklir. Ini mungkin akan diperdebatkan, buktinya mana? Ya buktinya laporan dari Badan Energi Atom Internasional tadi. Buktinya apakah Badan Energi Atom ini bisa dipercaya? Kalau bukan mereka, kita tanya Rusia. Rusia sendiri mengakui kok ada 200 ilmuwan nuklir di Bushehr. Dan Rusia sudah mengatakan, Putin sudah mengatakan Israel berjanji tidak akan menyerang Bushehr karena ada ilmuwan nuklir Rusia. Ini ngapain 200-an sampai 600-an orang? Mau bikin listrik. Kalau bikin listrik gak perlu ada 200 ilmuwan nuklir. Kita balik mundur lagi. Kesepakatan dengan Obama 2015. Di situ Iran sudah berkomitmen untuk memperkaya uranium hanya sampai 3,67%. Ternyata 12 Mei, kembali ke cocokologi 12 Juni 2025, Iran mengumumkan bahwa akan memperkaya nuklir di nuklir ketiga. Ini menurut kantor berita AP. Makanya Israel mengambil keputusan untuk menyerang sebelum terlambat. Karena pemimpin besar Iran, Ali Khamenei, mengatakan Israel itu hanya negara satu bom. Gak perlu 9, gak perlu 10. Cukup satu akan musnah. Indonesia adalah negara yang tidak setuju dengan senjata nuklir. Negara kita ikut menandatangani traktat perjanjian. Sekarang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, gara-gara Iran mau punya senjata nuklir, apakah kita tiba-tiba jadi setuju dengan senjata nuklir? Tentu tidak. Karena apa? Karena nuklir mau dijatuhkan di
bangsa manapun itu adalah kebinasaan. Makanya saya berharap dari hasil percakapan kita malam hari ini, yang keluar adalah satu. Yang menang adalah nuklir Iran tidak ada lagi.